pun. Hamba yang tidak ada ruhnya. Ya. Karena ruh kehambaan itu adalah sedar diri. Nah, ini istilah Walid bawa lagi tinggi ini. Ruh kepada kehambaan. Ruh kepada ubudiyah. Ya. Ruh kepada menghambakan diri pada Allah SWT. Ruhnya adalah sedar diri. Okey? Nah, ketika kita tidak sampai kepada sedar diri, nah itu akan menyebabkan ubudiyah, kehambaan kita itu jadi kelang kabut. Ya, jadi rusak, jadi berbagai-bagai. Masya Allah, tabarakallah. Nasihat yang sangat baik. Ya, mudah-mudahan nasihat ini masuk ke dalam fikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita teruskan sekarang. Kata musannif, sebagian ulama berkata, ini nasihat ulama. Musannif mendatangkan nasihat para ulama. Nah, apa katanya? Barang siapa yang tidak melihat orang yang berjaya, maka dia tidak akan berjaya. Ini dalam semua hal. Jika kita tidak melihat, nah melihat itu majaz, melihat itu singkatan kepada memerhatikan dan belajar daripada kejayaannya. Kan? Kita melihat orang berjaya, tetapi kita tidak memerhatikannya dan belajar daripada kejayaannya itu. Ya. Maka dia tidak akan berjaya. Kita pun tidak akan berjaya. Nah, ini perkataan ulama saja, bukan hadisnya Nabi. Tetapi pengajarannya sangat membantu kita. Ya. Pengajaran daripada perkataan ulama ini sangat membantu kita. Membantu bagaimana? Nah, kita pun dalam pelajaran-pelajaran lain, dalam pengajian lain pun kita sebut juga kan, bahwa manusia yang paling berjaya dalam hubungan dengan Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Betul. Nah, jika kita tidak melihat kepada nabi kita, bagaimana dia berjaya membina hubungan yang sangat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan ubudiyah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita selamanya tidak akan berjaya. Fahamkah? Nah, jadi kerana itu agama menuntut kita supaya melihat nabi kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sungguh pada Rasul itu ada teladan yang kita perlu contohinya, yang kita perlu melihatnya, ya, perlu mengambil pelajaran daripadanya, mencontohinya. Nah, karena dia ada contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mau kepada akhirat. Liman kana yarjullah, orang-orang yang mau kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat di hari akhirat. Nah, itu dalil Al-Qur'annya. Jadi, langsung tidak langsung, ya, melihat kepada orang yang berjaya, pertamanya adalah melihat Nabi SAW. Karena berjaya yang kita bincangkan di sini bukan berjaya dunia. Berjaya yang kita bincangkan di sini adalah berjaya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita simpulkan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kejayaan sebenar. Ya, kita tidak tertipu dengan kita tidak tertipu dengan iblis, kita tidak tertipu dengan dunia. Bahwa dunia menyifatkan berjaya itu ialah apabila kau memiliki kesenangan-kesenangan di atasnya. Nah, itu tipu daya dunia kepada kita. Nah, kan? Nah, sampai-sampai dalam pikiran umum, dalam pikiran kita secara umum, nah, kita banyak duit baru kita berjaya. Yang lain, kita banyak harta baru kita berjaya. Yang lain, kita ada segala yang kita mau, nah itu kita berjaya. Nah, itu tipu daya dunia kepada kita. Betul. Ada banyak orang yang ada duit, sakit jiwa saja. Ada banyak orang yang kaya raya dia, tapi hidup dalam keadaan yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala setahun sekali pun susah. Ya, apalagi mau istighfar, mau bertasbih, mau berselawat. Betul kan? Nah, contoh. Ada orang yang memiliki segala-galanya dalam kehidupan ini.
Ya, yang kita maknakan sebagai apa? Sebagai aksesori, sebagai perhiasan untuk hidup ini. Ada dia semua. Kereta ada, motor ada, semua ada. Tidak ada yang tidak ada. Kan? Nah pun tidak senang juga. Ada saja hal-hal yang yang memayahkan, menyukarkan. Nah itu kita belajar tentang tabiat dunia, gitu kan? Nah, ingat Mimi, nah Allah menciptakan dunia, sifatnya dunia itu adalah kesukaran, kepayahan dan kesukaran, betul kan? Nah ini artinya apa? Apapun keadaanmu, kau tidak akan pernah terlepas daripada kesukaran dan kepayahan. Nah karena itu sifatnya dunia. Ya, karena itu sifatnya Allah menciptakan dunia. Nah, jadi kita jangan ingat orang yang duitnya banyak, dia tidak sukar, dia tidak payah dan sukar. Dia payah dan sukar sama saja. Ya kan? Orang yang hartanya bertimbun-timbun, dia tidak sukar, tidak payah. Sukar dan payah sama saja. Kan? Nah, orang yang sederhana saja, dia pun sukar dan payah sama saja. Betul, Miji? Kenapa? Karena itu tabiatnya atau sifatnya Allah menciptakan dunia. Seperti Allah menciptakan kita manusia, ada sifat manusianya kan? Nah, contohnya kita tidak pernah mau menikah dengan kambing. Walaupun sekali-sekala muncul gila-gila itu kan. Muncul gila-gila tahu kan? Menikah dengan anjing berlaku di India. Hah? Itu manusia gila sudah. Menikah dengan anjing. Akhirnya dia cemburu bah anjingnya pergi 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 cari betina lain, anjing betina lain tahu kan? Nah, dia cemburu. Dibunuhnya, ditembaknya anjing. Itu di India, boleh baca dalam, ada Facebook, yang dicerita dalam Facebook, tahu gak? Nah, gila sudah, tahu gak? Nah, jadi kita tidak ambil pot untuk berbincang tentang orang gila. Kita bercakap tentang manusia, gitu kan? Nah, mana pernah ada manusia mau menikah dengan kambing, mau menikah dengan, tidak ada. Manusia akan dengan manusia saja, betul ini? Begitu juga haiwan, mana ada haiwan yang mau menikah dengan manusia? Nah, itu apa? Itu karena Allah menciptakan setiap makhluk sesuai dengan sifatnya atau tabiatnya. Betul? Nah, jadi sama saja. Nah, kalau begitu, ya, kalau kita paham sudah berjaya itu bukan duit banyak, bukan harta banyak, bukan kita memiliki segala aksesori dalam kehidupan kita, perhiasan-perhiasan dalam kehidupan kita. Bukan itu. Berjaya itu ialah jika kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Nah, itu muktamad sudah. Ya, muktamad. Tidak ada perbincangan-perbincangan luar pada sisi ulama kita. Ya. Berjaya itu ialah orang yang berjaya menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala daripada awalnya sampai kepada kesempurnaan, sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berjaya. Ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Nah ayatnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Ya kan? Nah Allah sebut jelas. Laisal birra. Perkataan birra kita permudahkan dengan makna kejayaan. Tidaklah dinamakan kejayaan. Antuwallu jika sekiranya kalian wujuhakum menghadapkan diri kalian ke timur dan ke barat. Nah artinya, kejayaan itu macam orang barat punya berjaya. Kita pun mau berjaya macam orang barat. Di keadaan lain kita pun mau berjaya macam orang timur misalnya. Dengan bermewah begitu, bermewah begini, kehidupan yang begini. Nah kita memerhatikan itu sebagai kejayaan. Nah Allah menafikan. Laisa. Tidaklah itu dinamakan kejayaan. Perkataan laisa. Belajar bahasa Arab nanti semua kita. Tidaklah dinamakan kejayaan dengan kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Dengan maksud yang kita sebutkan tadi. Antuwal wujung qibala al-masyriq wal maghrib. Walakinnal birra. Tetapi yang dinamakan kejayaan itu. Tafsirannya ada ya. Dalam kitab-kitab tafsir berbeza. Tetapi yang dinamakan kejayaan itu ialah man amana billah. Siapa yang beriman dengan Allah. Nah,
Beriman kemudian kita terjemahkan dengan makna meyakini, begitu kan? Meyakini Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hari akhirat. Nah, itu kejayaan. Jadi dalam tafsir kita, meyakini Allah, meyakini hari akhirat itu adalah meyakini Allah itu adalah tujuan. Meyakini hari akhirat itu adalah motivasinya, begitu kan? Nah, jadi dengan dua hal itu, dengan motivasinya, dengan tujuannya itu, nah kita yang apa tadi, yang mencari kejayaan itu akan menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan. Jelasnya ini. Nah, Walid satu keadaan, Walid harap Walid mudah-mudahan sampai kepada kejayaan sudah dari sudut itu. Dengan nah, tadi datang Ustaz Naim, kita sembang lagi tadi, kita bincang lagi tadi. Nah, sungguh-sungguh dia. Walid pun sungguh-sungguh nekat. Walid bilang dia, Walid wakafkan diri untuk mengajar. Masya Allah dia bilang. Anak pun nanti macam Ustaz juga. Nah, wakafkan diri. Bukan senang itu, tahukah? Okey, insya Allah. Jadi, dalam hal ini, dalam hal nasihat ulama ini, barang siapa yang tidak melihat orang yang berjaya, maka dia tidak akan berjaya. Kita tidak mau panjang-panjang cerita sana sini itu, ya kan? Kita lihat saja baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia adalah orang yang berjaya. Nah, lagi kita mau lihat siapa? Kita dengan Nabi 1500 tahun saja. Kita mau lihat siapa? Lihat sahabat, para sahabat. Sampai tadi kita sebut saja, sahabat itu digelarkan dengan generasi Al-Quran. Bukan kita saja yang menyatakan, bukan umat Islam saja yang menyatakan, bukan ulama Islam saja yang menyatakan. Orang putih yang buat kajian, mereka pun menyatakan juga. Kan? Nah, itu orang yang berjaya. Nah, jika tabi'in itu pun kita tidak dapat melihatnya, lihat saja tabi'in dan mereka-mereka selepas daripada setiap satu generasi, gitu kan? Nah, sampai-sampai kita terakhir adalah generasi ulama. Nah, lihat saja ulama-ulama orang soleh itu kan, perhatikan saja mereka. Ambil ibrah daripada mereka. Ambil pengajaran daripada mereka, daripada ulama-ulama. Jangan kita perhatikan Antonio Banderas, John Travolta, itu tua sudah dia. Tom Cruise. Jadi Walid tahu sebut, berarti Walid mengikuti perkembangan, tahu tak? Ya, jangan. Ambillah. Ya, tengoklah mereka-mereka ini, Tom Cruise, Antonio Banderas, bukan berjaya sama mereka. Kan? Kalau kita melihat kejayaan itu dari sudut kehebatan mereka, mana ada yang mati bunuh diri. Siapa yang bunuh diri itu? 1 jutawan. Bukan jutawan lagi, billion kalau tukar kepada duit kita, hartanya, tahu tak? Akhirnya dia mati bunuh diri saja, overdose dadah. Itu menggambarkan hidup yang penuh kekecewaan, hidup yang penuh sengsara. Nah, kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memadai sudah. Lihat Nabi kita, mengenali Nabi kita, mengkaji Nabi kita. Jangan melihat Nabi itu hanya semata-mata dia Nabi. Kemudian dia Rasul. Nah, lain-lain kita tidak tahu. Itu yang Walid sebutkan tadi, berulang-ulang 2-3 hari. Kemarin, hari ini Walid sebut lagi. Nah, betapa pada sisi Nabi itu ada satu hal besar yang jarang-jarang kita pikir. Yang sabit daripadanya kita menerima agama ini. Jelas ini ya? Kita ulang, kita sebut lagi sekali. Sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ada satu hal yang sangat besar. Yang sabit daripadanya kita hari ini menerima agama yang suci murni. Ya kan? Kalau Nabi itu tujuan datangnya untuk membaca Al-Quran kepada umat, nah itu tidak berat. Gitu kan? Nah, Walid pun pikir-pikir juga, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, membaca Al-Quran kepada umat susah apa? Turunnya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira. Nah, tidak ada yang menyusahkan apapun. Nabi menerimanya. Gitu kan? Nah, turunnya ayat-ayat yang lain. Pada malam hari, Nabi SAW beribadah, turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi SAW. Nah, nanti paginya selepas solat subuh, Nabi akan membaca wahyu yang turun padanya di malam hari itu. Nah, susah apa? Berat apa? Tidak ada keberatan apa kan? Tapi sisi mana yang Nabi begitu berat? Sampai-sampai bahkan Nabi kita SAW bergelar ulul azmi.
Ya, bagi orang yang mengaji, ulul azmi itu diartikan dengan nabi-nabi yang menghadapi kepayahan, kesulitan yang besar, penderitaan yang besar lebih daripada nabi-nabi yang lain. Sampai-sampai umat tidak mampu menanggungnya. Nah, nabi kita berada di dalam ulul azmi itu. Ya. Nah, artinya nabi kita mengalami penderitaan, kepayahan, kesusahan, kesengsaraan yang besar. Di mana? Persoalannya di mana? Padahal nabi kita membaca ayat Quran kepada umat saja. Itu pertanyaan kita kan. Nah, rupa-rupanya kepayahan nabi, kesusahan nabi, kesukaran nabi ada di posisi irsyad. Nah, kami pun pakai perkataan itu. Walaupun lama sudah tidak baca kitab. Jadi tidak menggunakan istilah itu. Kemarin baca kitab, kemarin dulu jumpa istilah itu semula. Irsyad. Apa itu irsyad? Irsyad artinya nabi, tugas ataupun tindakan nabi mencerdikkan umat. Itu yang payah. Itu yang menjadi kesusahan, kepayahan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau dibangkitkan di kalangan umat jahiliyah kan? Jahiliyah artinya bodoh. Nah, dia dibangkitkan di kalangan orang-orang yang bodoh sudah. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertindak untuk mencerdikkan umat. Nah, itu yang menjadi payah. Sampai sekarang pun mencerdikkan orang ini bukan satu hal yang mudah. Ya. Membodohkan senang saja. Betul kan? Nah, membodohkan orang itu cukup senang. Tapi mencerdikkan orang itu hal yang sangat payah. Ya. Sebab itu Walid ajar kamu orang awal ada dua perkara. Satu liqa'ul fikri. Apa itu? Termasuk di sana apa? Mencerdikkan. Ya. Nah, baru liqa'ul ilmi. Setelah dia cerdik, baru dia boleh menerima ilmu. Ini bodoh saja macam mana mau terima ilmu. Betul kan, Jul? Jadi Rasulullah SAW melakukan tugas ini. Melakukan hal ini. Yang sabit daripadanya Rasulullah SAW melalui kepayahan, kesukaran, penderitaan dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Yang sampai-sampai kita hari ini ada sedikit kecerdikan. Kan? Bukan banyak, ada sedikit kecerdikan. Ada sedikit kepandaian. Ya, karena celik-celik kita dengar sudah. Oh, Nabi kita ialah Nabi Muhammad SAW. Tuhan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengar sudah itu. Terbawa-bawa dalam hidup kita. Walaupun satu ketika solat kemana itu kan. Tapi sekurang-kurangnya terbawa-bawa hal itu. Menyebabkan kita terfikir, kita berfikir dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian daripada Nabi mencerdikkan kita. Faham kah? Nah, cerdik pun tidak sesuai istilahnya. Istilah apa tadi kita sebut? Celik akal. Begitu, Bang. Ya, itu istilah yang paling asas. Nabi mencelikkan akal kita. Nah, jika tidak, kita pun bodoh, Bang. Macam Abu Jahal, macam Abu Lahab juga. Nganjul? Nah, sekarang pun wujud manusia-manusia begitu. Allah, Masya Allah. Pengorbanan Nabi kita. Sebab itulah. Ya. Tidak berbaloi bahawa kita bersalawat 100 kali saja sehari. Tidak berbaloi. Okay. Nah, jadi berapa kali? Nah, aku pun tidak tahu. Aku pun 100 kali tidak penuh. Nah, mungkin tidak ada bilangan. Bersalawat saja kita kepada Nabi SAW. Terima kasih kita. Ya. Karena mencelikkan akal. Ya. Dia membina umat pada ketika itu. Tapi celik akal umat sampai sekarang. Betul kah? Nah. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, contohi dia. Lihat dia. Ya. Mau lihat macam mana? Belajar tentang Nabi kita SAW. Ya kan? Itu termasuk fardhu ain sudah itu. Belajar tentang Nabi. Tinggal lagi kita mau belajar secara ijmali. Nah, itu istilah tadi ya. Ataupun tafsili. Nah, secara ijmal, itu secara orang awam saja. Secara tafsil, itu secara ilmiah. Betul kan? Nah, kaji, belajar tentang Nabi kita SAW. Mengenali dia.
Ini kita orang Islam sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun, 18 tahun, 17 tahun, 54 tahun kita jadi orang Islam. Nabi kita sendiri pun kita tidak kenal. Tahu dia Nabi saja, tahu dia Rasul saja. Kan? Tahu dia sebagai teladan saja. Kan? Tapi teladan apa yang kita mau ambil daripada dia? Nah, itu kita tidak tahu. Ya? Oh, dengar hadisnya. Hadis ya kita tidak nafikan. Tapi persoalan besar hadisnya bukan satu, bukan dua, bukan 1000 seperti mana diriwayatkan oleh Bukhari, 1500 lebih, 5000 lebih. Kan? Bukan 10.000, bukan 20.000, bukan 30.000. Yang namanya hadis yang terlontar daripada mulut Nabi SAW itu sudah tentu berjuta. Karena Nabi orang hidup, bukan orang mati. Kan? Nah, dia bercakap hari-hari. Jadi kalau mau dirakamkan, mau direkodkan percakapan Nabi SAW, sudah tentu berjuta-juta kalimat. Kan? Jadi, dalam konteks kita melihat Nabi sebagai hamba Allah yang berjaya, ya, mau dilihat kepada hadis-hadis yang banyak, kita pun tidak ada kesempatan. Betul kan? Jadi apa yang patut kita buat? Nah, belajar juga apa? Mau cerita macam mana? Ya kan? Dasarnya tetap belajar. Okey. Jelas sudah ya? Jelas, barang siapa yang tidak melihat orang yang berjaya, maka dia tidak akan berjaya. Jadi kita pun melihat orang yang berjaya, Nabi SAW. Kemudian kita jauh dengan Nabi, sahabat. Lagi, di bawah sahabat itu tabi'in. Di bawah tabi'in itu siapa lagi? Tabi'in. Di bawah tabi'in siapa? Salafus salih. Di bawah salafus salih itu siapa? Ulama warasatul anbiya. Jadi sampai bila pun kita perlu melihat para ulama. Itu. Jangan lihat macam disebut tadi Antonio Banderas kah, Tom Cruise kah, siapakah kau jangan lihat. Pejamkan matamu, butakan matamu daripada mereka. Jangan lihat Nabi SAW. Nah, kemudian kata musannif, kamu melihat orang-orang yang berjaya. Mungkin saja kita melihat orang-orang yang berjaya. Ya, kita melihat ulama, kita melihat tabi'in, kita melihat tabi'in, kita melihat sahabat Nabi, bahkan kita melihat Nabi SAW dari sudut kejayaan mereka. Tetapi kamu hanya melihatnya dengan dua mata kepalamu. Nah, ini pun satu persoalan lagi. Ya, kalau tadi kita sebut perkataan nasihat ulama itu secara jasmaniah, gitu kan? Secara jasmaniah. Nah, ada satu sisi lagi. Sisi rohaniahnya. Apa? Kamu melihat orang yang berjaya. Kita sebut sudah tadi. Tetapi kamu hanya melihat dengan dua mata kepalamu. Artinya kita cuma melihat dengan mata kita saja. Kan? Kejayaannya begini, kejayaannya begitu, kejayaan begini, kejayaannya begitu. Sampai kita nanti menafsirkan kejayaan mereka, sebab itu, sebab ini, sebab itu, sebab ini. Padahal ada sisi yang bukan boleh dilihat dengan mata kepala. Nah, sisi itu. Ya. Tidak dengan kedua-dua mata hatimu, yakni basirah katanya. Kita tidak melihat dengan mata hati kita. Rasulullah SAW. Ya, kita melihat perkataannya begitu, begini, begitu, begini. Ya, kita pun ikut. Tetapi kita tidak melihat dengan mata hati kita. Bagaimana Rasulullah SAW. Kan? Kita melihat kejayaan para sahabat. Nah, kita pun baca para sahabat punya kejayaan. Ya, merujuk kepada para sahabat untuk mengikuti para sahabat. Nah, kita pun melihat dengan mata kepala kita. Bukan kita melihat dengan mata hati kita. Tahukah kita, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, istighfarnya satu hari 30.000 kali. Itu asar ya. Nah, kita mau istighfar 500 kali pun kadang-kadang terkantui juga. Istighfar Sayyidina Abu Bakar. Itu ada dalam ada di dalam tarikat Naqsyabandiyah. Ya, sanadnya sampai kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, sanad istighfarnya itu 30.000. Istighfar yang tamam, bukan istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bukan itu. Istighfar yang tamam. Tamam dengan maksud astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu. Ya, warat daripada hadis Nabi SAW, istighfar yang tamam. Istighfar yang lengkap, yang sempurna, gitu kan. Nah, coba kita 30.000 kali dengan macam itu.
500 kali pun kau rasa kebingungan, sudah pening-pening gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sisi pandang itu, paham tak? Ya, bukan bercakap tentang, nah kita pun kena istighfar begitu, bukan. Sisi pandang. Nah, kenapa Abu Bakar boleh beristighfar sampai 30.000 kali? Kenapa Sayyidina Umar boleh beristighfar pula sampai puluhan ribu? Kenapa para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus saleh, mereka boleh melakukan, ya kalau kita sebut dalam konteks istighfar, salawat dan sebagainya, puluhan ribu, kenapa? Mereka pun seperti kita juga kan? Sama saja. Kita makan nasi, mereka makan, ikut budaya masing-masing. Tidak ada orang yang makan gajah. Semuanya makan nasi, makan roti, ada lauknya gitu gini kan. Nah itu. Nah kalau dari segi makan. Nah kenapa mereka boleh? Nah, ini sisi pandang kerohaniannya. Ini sisi pandang kerohanian. Sebab itu, nah kita teruskan dulu. Katanya, boleh ulang. Tetapi kamu hanya melihat dengan kedua mata kepalamu. Nah, kalau kita melihat dengan kedua mata kepala kita, kita akan jawab tidak mungkin, tidak boleh. Betul kan? Mana mungkin kita boleh beristighfar satu hari 30.000 kali, mana mungkin? Ini berarti tidak ada kerja apa yang kita lakukan. Nah, bercanggah sudah dengan Allah SWT. Allah menyuruh kita bekerja. Betul kan? Langsung tidak langsung, Allah menyuruh kita bekerja. Mencari rezeki. Ataupun melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kita dalam kehidupan. Kalau sudah beristighfar sampai 30.000 kali pada pandangan kita, berarti tidak ada kerja apa yang dia lakukan. Betul kan, Jul? Nah, itu pandangan mata kasarmu. Yang disebut mata kepala itu. Ya. Nah, ini pun kita perlu belajar juga ini. Jadi katanya, tidak dengan kedua mata hatimu. Kita tidak memandang dengan basirah. Tidak memandang dengan mata hati. Nah, ini yang kita belajar baru-baru ini. Kita apa ya? Kita belajar tentang kaitan kita zikir nafsi itu. Itu pun Walid boleh perbetul malam ini. Ya, Walid perbetul dulu, takut lupa ya. Walid cakap tentang hal yang ke-6. Hal yang ke-6. Iaitu, nah Walid gunakan istilah yang kelang kabut, mata rantai lah begitu. Tapi Walid baca di dalam karya Salahuddin Tijani, dan dia menyebut mahkota katanya. Jadi pada malam ini perbetulkan sikit. Bukan kau bawa mata rantai itu yang bergemerlapan letak di kepalamu. Yang kau bawa itu adalah mahkota. Nah, mahkota itu dari mana? Mahkota itu dari zikirmu yang 5 itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dengan istighfarnya. Nah, majaskan, kiaskan, andaikan itu adalah mahkota yang diletakkan di kepalamu. Bergemerlapan. Nah, itu hal yang ke-6. Nah, baru kemudian hal yang ke-7. Ya kan? Nah, untuk apa? Supaya mata basirahmu, mata batinmu. Ada yang menyebut mata batin, ada yang menyebut mata hati. Nah, kalau di sini sebut mata hati saja. Supaya mata hatimu, ay basirahmu terbuka. Nah, itu dari sisi prosesnya, dari sudut prosesnya. Nah, sekarang kita lihat apa pentingnya basirah itu terbuka. Jadi kita jawab langsung, tidak langsung kita jawab sudah belumnya. Supaya kita boleh menanggap. Itu istilah ya. Istilah ilmu. Menanggap sir nafsi dan sir alami. Sir nafsi artinya rahsia Allah yang ada pada tubuh kita sendiri. Nah, kita boleh menanggap itu. Sir alami adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Ya, yang ada di dalam alam semesta ini. Ya, supaya kita boleh menanggap. Nah, nanti yang menanggap itu apa? Yang menanggap itu adalah mata hatimu. Bukan mata kasarmu. Paham enggak? Nah, jadi mata kasar dalam perbincangan sastra, ya, mengatakan menipu saja. Kadang-kadang dia menipu. Bahkan dia menipu. Kau lihat pokok, kau nampak apa, Mizi? Nampak pokok kan? Nah, begitu dia menipu kita.
Itulah mata kasar. Kau lihat orang perempuan, kau nampak apa? Nampak cantik? Itu betul. Itu dia tidak menipu. Ya, kerana yang namanya perempuan, apalagi bukan mahrammu, kau lihat sisi mana pun cantik. Betul? Itu ada hadis ya. Sebab itu Nabi larang kita lihat orang perempuan yang ajnabi. Al-Quran pula mengajar supaya menundukkan pandangan. Ya kan? Wahai orang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Wahai lelaki-lelaki yang beriman, tundukkanlah pandanganmu daripada wanita-wanita ajnabi. Kenapa? Karena kau lihat dari sisi mana pun cantik. Nah, itu sebabnya. Nah, cantik itu nanti akan mempengaruhi kita. Faham tak? Nah, itu betul. Ya, itu bukan saja mata hati. Mata kasar pun betul sudah. Ya, paham tak? Nah, yang menjadi hal dalam perbincangan kita ini adalah tentang mata hati. Nanti apabila Allah membuka mata hati kita, nah ketika itu kita melihat, dikatakan kita melihat dengan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Paham dulu ya. Nah, sama saja diartikan. Nanti kita melakukan. Tadi melihat ya. Kita melihat dengan melihatnya Allah. Dengan penglihatan ataupun melihatnya Allah SWT. Paham tak? Nah, kita mendengar dengan mendengar Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan pendengaran Allah. Ya, Maulana Syekh Mursyid kita menyebut di dalam Futhul Ghaib. Ya, di dalam kitab Futhul Ghaib itu toriknya kita belajar. Engkau akan melihat dengan penglihatan Allah. Engkau akan mendengar dengan pendengaran Allah. Engkau akan melakukan dengan perlakuan Allah. Nah, semua disebut begitu. Nah, sama saja konsep yang sedang kita bercakap. Kita akan melihat dengan penglihatan Allah. Maksudnya Allah yang menjuruskan. Ya. Bukan nafsu kita yang menjuruskan. Allah yang menjuruskan mata kita. Sudah tentu yang kita lihat itu adalah kebaikan. Atau yang membawa kita kepada kebaikan. Faham tak? Nah, begitu. Engkau mendengar dengan pendengaran Allah. Nah, sama saja nanti. Engkau melakukan dengan lakuan Allah. Nah, ketika itu kalau kau pegang tasbih, mata kasar kau hanya begitu kan, mata kasar kau. Nah, tapi perlakuan Allah itu nantinya, berlebih-lebih. Faham kan? Kita cuba memahami bagaimana tadi kita sebut Abu Bakar Siddiq sampai 30.000 zikirnya. 30.000 istighfarnya. Ya. Nah, karena perlakuan itu adalah perlakuan Allah. Paham kan? Nah, itu. Keadaannya sudah tentu berbeza. Macam mana ini? Tidak paham ni. Tidak paham, kau berusaha sampai Allah buka mata, sampai Allah buka basirahmu. Begitu. Atau Allah buka mata hatimu dan kau sendiri akan memahaminya. Paham tak? Nah, begitu. Okey. Jadi dalam konteks muhasabah kita disebutkan di sini ya. Kamu melihat orang yang berjaya, ya betul, melihat orang yang berjaya. Tetapi kamu hanya melihatnya dengan dua mata kepalamu. Tengok dengan mata ini saja. Tidak dengan kedua mata hatimu, yakni basirahmu. Nah, yang menyebabkan kita tidak belajar bagaimana mereka berjaya. Seperti mana kita melihat Rasulullah. Langsung tidak langsung kita melihat Rasulullah ya. Apabila kita membaca hadis, ya, membaca pengajaran baginda Rasul, langsung tidak langsung kita melihat kepada Rasulullah. Tapi tetap sama saja. Kita melihat dengan mata kepala kita, bukan dengan mata hati kita. Nah, kalau kita melihat dengan mata hati kita, Masya Allah, Tabarakallah, kan? Bahawa Rasulullah SAW ni satu hamba yang ya, dalam periwayatan Ummul Mukminin, ini hal dalam rumah ya. Dalam periwayatan Ummul Mukminin, Rasulullah itu lepas salat dia, lepas salat dia, lepas salat dia. Nah, salatnya saja. Bukan cerita lain lagi, salatnya saja. Dengan nah, itu pun kita tidak boleh ikut. Lepas sembahyang. Lepas sembahyang. Itu yang Walid sebutkan. Sampai-sampai para fuqaha tidak tahu mau menamakan apa solat yang dilakukan oleh Nabi SAW, kecuali yang diwaratkan, disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, yang Nabi SAW tidak menyebutnya, nah itu para ulama mau tulis solat apa? Gitu kan?
Sampai-sampai ditanya kepada Ummul Mukminin, solat apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW begitu banyak lepas solat, lepas solat. Nah, para ulama menamakan itu solat mutlak. Solat sunat mutlak. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan solat mutlak itu. Faham tak? Jelas ya? Atul. Nah, itu satu sisi. Solat saja. Nah, kita andaikan sisi lain, zikirnya. Kan? Zikir Nabi SAW, istighfar Nabi SAW bukan macam kita. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, satu hari ya, Ummul Mukminin Rasulullah SAW berbaring di atas kaus. Kita tidak ada kaus di sini. Di sebelah India, di sebelah Pakistan, orang-orang sana dia ada kaus. Dia macam katil yang diikat dengan tali ke apakah, dibuat dia punya tempat untuk kita duduk itu. Nah, diletak di bawah pokok ke apakah, dia dibaring di situ. Faham kah? Bukan sofa ya, bukan sofa, kaus. Nah, masyarakat Arab masih ada itu. Masyarakat sebelah Pakistan, India masih ada itu. Pada ketika Walid ada di sana. Sekarang tidak tahu sudah. Ya, Rasulullah SAW tidur di atas itu. Baring Rasulullah. Aisyah Ummul Mukminin tidur di bawah. Ya. Jadi seolah-olah di sini Rasulullah berbaring, Aisyah berbaring di bawah. Nah, tiba-tiba Aisyah meriwayatkan bahwa aku rasa macam panas tanganku. Aisyah berbaring macam mana kita tidak tahu ya. Tapi dia rasa panas tangannya. Dia pun pegang rupanya air. Nah, jadi dia perhatikan rupanya air itu datang daripada Nabi SAW. Bukan air liur basi ya. Masya Allah, tabarakallah. Air itu adalah air mata Nabi SAW. Rupanya dalam keadaan tidur pun dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu kah? Paham kah itu? Nah, mungkin dia tidur kan? Tidur dia, tapi dalam tidurnya pun dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Masya Allah. Itulah Nabi kita. Dalam riwayat lain mengatakan, bukan minta ampun kepada Allah saja, dia minta ampun untuk umatnya juga. Kita ini. Betapa kasihnya beliau kepada umat. Nah, dia minta ampun 1400 tahun dulu, dia minta ampun sudah. Ya Allah, ampunkan Jul. Ya Allah, ampunkan Rantau. Ya Allah, ampunkan Mizi. Ya Allah, ampunkan Lina. Ya Allah, ampunkan Mimi. Ya Allah, ampunkan Atul. Ya Allah, ampunkan Walid. Ya Allah, ampunkan Mama. Ya Allah, ampunkan. Ini diminta sudah. Nah, mungkin dia tidak minta begitu ya. Nanti kami riwayatkan dari Walid kami. Rasulullah SAW minta ampun untuk aku. Walid sebut. Kamu jangan cari pasal. Nanti bid'ah bilang wahabi-wahabi. Itu tahu kah? Ini contoh saja. Paham Jul? Rasulullah SAW berdoa untuk umat. Ya Allah, ampunkanlah umatku. Ya Allah, ampunkanlah umatku. Ya Allah, ampunkanlah umatku. Nah, air mata menitik. Nah, kita kalau tidur bukan air mata yang menitik, Jul. Air basi yang menitik. Tuan Jul kan? Masya Allah. Tabarakallah. Okey, jelas ya. Tentang pandanglah dengan mata hati. Para ulama dalam hal ini, mereka membincangkan apakah mata hati itu nanti sampai satu peringkat tinggi ya, baru dibuka. Para ulama berbincang tentang itu. Hasil daripada perbincangan para ulama mengatakan tidak. Adapun Allah buka mata hati atau berbasirah di peringkat tinggi itu cerita lain. Itu hal lain, keadaannya lain. Nah, ini berarti mata hati itu boleh saja Allah SWT buka bila-bila masa. Faham tak? Nah, dalam keadaan kita sekarang pun Allah boleh buka mata hati kita. Yang menyebabkan kita nampak ataupun kita dapat merasakan. Nah, itu adalah bahagian daripada bahagian daripada amalan mata hati, ya. Bahagian daripada tingkah lakunya mata hati. Nah, boleh merasakan, kan? Nah, itu adalah peringkat-peringkat awal. Jangan sampai kita rasa pun tidak ada, kan? Rasa pun tidak ada, rasa mau ikut Rasulullah, rasa mau ikut sahabat, rasa mau ikut, misalnya kita sebut begitu kan, rasa mau ikut tabi'in, mau ikut orang soleh, mau ikut ulama. Rasa itu pun tidak ada. Yang ada mau ikut orang putih saja misalnya.
itu berarti hancur sudah kita. Contoh, okey. Kemudian katanya, keimanan yang engkau miliki, Allah, jangan marah ya. Jangan marah ketika Maulana Mursyid ini kadang-kadang macam dia mengata kita saja. Nah, hakikatnya dia bukan mengata kita, tetapi dia memberikan motivasi kepada kita kan, supaya kita beringat. Keimanan yang engkau miliki bukanlah keimanan yang bermanfaat bagimu. Katanya Allah. Takut juga kita. Keimanan yang kita miliki sekarang, ada sekarang, tidak bermanfaat kepada kita. Ini maksud motivasi ya, bukan dia mengata kita. Ingat itu. Ya kan? Bukan dia mengata kita, tetapi dia menyebut dalam maksud motivasi. Itu, Walid ulang 2-3 kali supaya kamu orang jangan ada buruk sangka kepada guru kita ini, mursyid kita ini. Ya. Keimanan yang engkau miliki bukanlah keimanan yang bermanfaat bagimu sehingga engkau tidak melakukan dosa. Betul bah. Sampai di situ memang betul. Kita bilang kita beriman, tapi dosa tetap kita bergelumang saja. Nah, artinya maksud yang tadi, keimanan yang kita miliki itu tidak bermanfaat bagi kita. Kenapa? Tidak menegah kita daripada melakukan dosa. Padahal keimanan itu adalah benteng yang teguh, yang kukuh, yang kuat. Ya, yang membentengi kita daripada terlibat dengan dosa. Betul? Mungkin kita tidak melakukan dosa yang secara kasar begitu kan. Nah, kita ada lagi dosa-dosa yang secara halus-halus, secara samping-samping, secara diam-diam begitu. Ya. Mungkin saja. Secara sembunyi-sembunyi. Nah, mungkin saja. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Padahal manfaat iman itu sebenarnya membaguskan kita, membaikkan kita. Nah, itulah manfaat keimanan. Atau kalau kita bercakap tentang implikasi iman itu, menjadikan kita orang yang bagus, orang yang baik, orang yang berbetulan dengan Allah, orang yang berbetulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana ada Walid sendiri pun hancur, bah. Selalu tengok saja orang masak, Indun masak. Sekali-sekali dia lintas juga bawa orang perempuan tidak pakai seluar. Jangan itu kan. Facebook itu. Nah, jumpa juga. Masya Allah, tabarakallah. Kamu orang punya Facebook tidak ada kan? Tidak ada itu kan? Semua keluar sembahyang, zikir-zikir saja begitu kan? Bagus, alhamdulillah. Walid punya Facebook keluar macam-macam. Padahal Walid tengok orang masak saja. Betul kan? Nah, aku cakap saja bah, kamu orang ni. Okey. Allah, Masya Allah. Kamu tidak mempunyai mata hati. No. Lagi dia mengata kita, seolah-olahnya. Kamu tidak mempunyai mata hati. Apa maksud tidak mempunyai mata hati? Buta lah. Betul lah. Kan? Kita buta banyak perkara. Kalau kita sebut celiknya mata hati itu dimaknakan dengan ada rasa dan perasaan, nah itu pun satu hal sudah, walaupun tahap paling rendah. Ada rasa, ada sense ya, dengan Allah, dengan Rasul, dengan apa yang dikatakan oleh Allah, dengan apa yang dikatakan oleh Rasul. Nah, di situ saja kita macam mancis yang kena air saja, tahu kan? Mancis yang kena air. Tidak mau menyala, tahu? Tidak cas. Boleh faham kan? Apalagi dalam konteks yang sedang kita bercakap mata hati yang dapat menanggap sir alami, sir nafsi. No, masih jauh langit dengan bumi. Boleh bercakap oleh dia. Nah, kamu orang Allah yang maha tahu. Kita masing-masing muhasabah begitu saja. Ya, betul.
Kamu tidak mempunyai mata hati. Bukan tidak ada mata hati, tapi masih buta. Mungkin begitu kan. Atau celik sedikit, ada celik sedikit. Celik sedikit itulah yang kita kaitkan dengan rasa. Nah mungkin itu. Sekarang ada rasa sudah. Dengar ayat Allah, kurasa takut sudah. Dengar hadis Nabi, kurasa takut sudah. Nah sekurang-kurangnya ada rasa itu. Dengan bukan dengar ayat Allah, dengar hadis Nabi, keras kepala satu macam saja. Lantak dia punya pasal lah, aku punya pasal. Itu yang sedang berlaku kepada umat. InsyaAllah, tabarakallah. Yang katanya, yang dengannya, apa? Mata hati itu tadi. Yang dengannya, ai mata hati, engkau dapat melihat. Ya, engkau dapat melihat. Nah, di situ bukan melihatnya. Melihat itu menanggap. Bukan melihat. Kalau melihat itu mata kasar. Menanggap, nah itu mata hati. Jadi sebab itu disebut, yang dengannya ai mata hati itu, engkau dapat melihat. Jadi perkataan yang sesuai adalah menanggap. Jadi dipotong. Dipotong melihat itu. Walid berdasarkan kepada teks Arabnya. Yang dengannya ai mata hati itu, engkau dapat menanggap kepada orang lain. Apa maksud menanggap kepada orang lain? Dan menanggap kejayaannya. Kalau dia berjaya, apa berjayanya? Berjaya dalam hubungan dengan Allah. Bagaimana dia berjaya dalam hubungan dengan Allah? Itu kan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia amalkan? Nah, kita menanggap itu. Fahamkah? Seperti mana kita menanggap, kita bercakap tentang Rasulullah SAW. Nah, kita pun mau menanggap bagaimana Rasulullah SAW berjaya dalam hubungannya dengan Allah SWT. Nah, kerana dia model gitu kan. Nah, kita mau menanggapnya. Menanggap itulah yang perlu kepada mata hati. Bukan mata kasar. Apalagi Rasulullah SAW wafat 1500 tahun. Sudah jauh daripada kita. Kau mau melihat apa? Kan? Nah, tidak ada apa yang kau dapat lihat. Ya, yang ada, satu-satunya yang ada adalah menanggap. Ya kan? Nah, daripada serendah-rendah tahap menanggap itu, sampailah kepada setinggi-tinggi tahap menanggap itu. Nah, barangkali menanggap inilah termasuk di dalam apa tadi tesis kita itu, kecerdasan. Tahap-tahap rendah dan tahap-tahap tinggi. Sampai tahap-tahap tinggi itu disebut menanggap hikmah, hikmatul muta'alliyah, macam-macam. Okey. Jadi betul kan? Walaupun dia menyebut begini, Musannif menyebut begini, mursyid kita menyebut begini. Nah, Walid terasa benar saja, betul. Jadi kita punya hati, mata hati dalam menanggap itu pun terlalu lemah. Bukan menanggap orang lain yang berjaya, menanggap ayat Allah. Ya kan? Tentang apa? Tentang akhirat, tentang sengsara, tentang azab. Nah, kita tidak ada rasa. Ya kan? Nah, ada pun orang-orang yang mata hatinya terbuka, tahap-tahapnya mungkin bukan rasa lagi, tahapnya mungkin tinggi. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika turunnya ayat Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, ya, dalam asbabun nuzul diceritakan itu. Ketika Sayyidina Umar masuk ke masjid Rasulullah, masjid Nabi, ya, masjid Nabi yang kecil itu ya, bukan yang besar sekarang ini, yang kecil itu. Raudhah itu, dalam Raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masjidnya. Ya, ketika Sayyidina Umar berjalan mau masuk ke dalam Raudhah itu, dia dengar Rasulullah SAW sedang membaca wahyu, ya, wahyu yang diterimanya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Nah, ketika itu bergoyang sudah badannya. Tangkap pokok, tangkap apa? Tangkap tiang masjid, batang kurma. Tiang masjid ketika itu batang kurma saja. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, ayat yang keduanya itu kan. Nah, ayat yang keduanya mal-Qari'ah, terketar-ketar sudah Sayyidina Umar pegang batang apa? Peluk batang kurma tiang masjid itu, Yauma yakunun nas
Hari di mana manusia kal farashil mabsus, jadinya macam kelkatu yang berterbang berlanggar antara satu sama lain. Gedebub saya Umar pengsan di situ. 3 ayat saja. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. 3 ayat saja. Sayyidina Umar pengsan sudah. Nah, kita kau baca habis satu Quran pun aku tidak akan percaya kau pengsan. Sama saja Walid. Itu hari kita khatam Quran kan bulan Ramadan. Dari ayat pertama surah apa ya? Surah Fatihah itu kita mula sampai habis An-Nas. Tidak ada seorang pun pingsan termasuk Walid, betul? Nah, mau cerita apa? Ya kan? Nah, ini berarti apa? Ini berarti daya tanggap Sayyidina Umar itu begitu hebat. Nah, kenapa daya tanggapnya begitu hebat? Karena mata hatinya, basirahnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, begitu. Ya. Nah, kerana itu kita mohon kepada Allah supaya Allah buka basirah. Kau memohon macam mana? Hari-hari kau doa. Nah, itu tidak memadai. Ada skillnya, ada metodnya, ada kaedahnya kan. Nah, apa kaedahnya Walid? Kau sudah ajar semua orang. Zikir nafsi itulah kaedahnya. Betul kan? Nah, amalkan saja, lakukan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka mata hati kita. Begitu. Ya. Kalau tidak sampai macam Sayyidina Umar pun, nah sekurang-kurangnya ada rasa apabila Allah menyebut azab, ada rasa takut, ada rasa gemetar. Hal itu pun disebut oleh Allah kan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang yang benar imannya. Nah, Walid merujuk kepada tafsir As-Sawi. Tafsir yang lebih cenderung kepada kerohanian, lebih cenderung kepada tasawuf itu. As-Sawi. Digabungkan dengan Jalalain As-Sawi. Tafsir itu. Ya. Apa bunyi ayat tadi? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang yang benar imannya. Ya, orang yang benar imannya kepada Allah. Ya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang benar imannya kepada Allah. Idza dzukirallah, bila disebutkan kepadanya nama Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wajilat dengan makna gemetar hatinya. Sebut nama Allah, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Mana ada itu pun kita tidak ada. Kan, Mizi? Nah, kalau Walid, aku memang angkat tangan, tidak ada. Jujur saja. Orang yang mau belajar silakan. Orang yang tidak mau belajar, nah aku mau bilang apa? Nah, tapi Walid pun tidak ada itu. Ada gemetar. Nah, hari ini saja, sekarang pun kita sebut nama Allah gedegum, gedegam, gedegum. Ada gemetar kita. Nah, masing-masing kita tanya diri kita. Allah menyebutnya begitu. Ya, walaupun ada tafsirannya, tetapi secara literal, ya, secara lafzi, secara lafaz. Nah, itulah maksudnya. Orang yang beriman, orang yang benar imannya, sebut nama Allah saja gemetar. Ya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan psikologi modern, kalau kita bandingkan, macam mana ya? Nah, macam Maulid selalu sebut. Mizi bercinta dengan seorang yang namanya, apa namanya Mizi? Kasih satu nama, Jul. Yana juga? Okey. Oh, setia bersama Yana. Lama sudah. Okey. Mizi bercinta dengan satu orang yang namanya Yana. Nah, bercinta separuh mati, bagai nak rak. Cinta betul-betul. Ini cinta Tamilnya. Cinta filem Tamil. Betul-betul cinta. Nah, ketika itu kau mendatangkan 100 nama lain daripada Yana, sedikit pun tidak terkesan kepadanya. Betul? Boleh faham tak? Nah, kau sebutlah nama siapa yang kau mau sebut. Nah, aku mau sebut nama pun tidak tahu. Ya? Kau sebut 100 ke 1000 nama yang bukan Yana, nah itu sedikit pun tidak terkesan dia. Tahu tak? Nah, ketika kau sebut Yana, dia batuk. Apa? Ya, kan? Nah, itu psikologi ya. Ya, kan? Nah, kau sebut Yana saja dia batuk.